Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah disyariatkannya al-udhiyah, yaitu korban ya. Sebagaimana disinggung oleh para ulama di antaranya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya di antara sebab disyariatkannya Idul Adha atau korban ya adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan sebagian ulama memperluas lagi, bukan cuma Idul Adha, tetapi al-hadyu atau al-hadaya, hewan-hewan yang disembelih pada hari nahar oleh jamaah haji, baik yang melakukan haji tamattu atau haji qiran, itu semua kembali kepada hikmah dari peristiwa Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih Ismail. Jadi bukan cuma kurban saja, tapi juga apa? Al-hadyu atau al-hadaya, yaitu hewan-hewan yang disembelih oleh para jamaah haji. Karena mereka menyembelih juga pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Sama seperti kurban udhiyah. Udhiyah juga disembelih mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, maka Allah sebutkan dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat, Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim mulai dari ayat 83 sampai penyebutan Nabi Ishak sampai ayat 113, 83 sampai 113. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat-ayat tersebut sambil kita terangkan secara ringkas ya tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam akhirnya disuruh untuk menyembelih putranya Ismail, agar kita mendapat gambaran yang lengkap tentang bagaimana ujian tersebut sangat berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 83, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguhnya di antara golongannya, di sini ada yang mengatakan golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan golongan Nuh. Yang lebih benar Allah alam besok maksudnya golongan Nabi Nuh, karena sebelumnya Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Kata Allah, wa laqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Sungguh Nuh telah berdoa kepada kami dan kami kabulkan doanya. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan kami selamatkan dia dan keluarganya dari penderitaan yang besar, itu banjir besar. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya yang tersisa. Kemudian setelah itu baru Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim. Allah berkata, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sungguhnya di antara syiahnya, syiah maksudnya kelompoknya, golongannya, yang seorang ta'assub dengan golongan tersebut, membela golongan tersebut, penolongnya. Ini di antara rombongan Nuh adalah siapa? Ibrahim. Sebagai isyarat bahwasanya Ibrahim alaihissalam mengikuti ajaran Nabi Nuh dan mengikuti langkah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan tauhid dengan penuh kesabaran sampai 950 tahun. Maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim itulah yang dilakukan oleh Nuh. Di sini Allah ingin memuji Nabi Nuh dengan menyebutkan Ibrahim. Sungguhnya di antara orang yang mengikuti langkah Nuh adalah siapa? Ibrahim alaihissalam. Sama-sama menyuruh kepada tauhid dengan ujiannya masing-masing. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, Ibrahim tidak selama itu, tapi ujiannya juga sangat berat. Tapi tegar dalam mendakwakan tauhid. Ya. Kemudian di antara juga sebagian ahli tafsir seperti Thahir bin Asyur mengisyaratkan bahwasanya di antara yang diikuti oleh Ibrahim di antara mengikuti apa yang dilakukan oleh Nuh adalah kesabaran.
bagaimana kesabarannya Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah begitu lama, menghadapi berbagai ujian, tantangan, dimusuhi oleh kaumnya sampai bergenerasi-generasi. Maka demikian pula Ibrahim sangat sabar ketika berdakwah. Di antara juga yang diikuti oleh Ibrahim dari perkara-perkara Nabi Nuh adalah hati yang bersih. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ya wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Di antara pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim alaihissalam. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia menemui Rabb-nya dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati secara umum, yaitu dongkol, dendam, hasad, ya. Ini bersih. Sebagaimana hati Nabi Nuh yang bersih, ya. Nabi Nuh hatinya bersih sehingga dia bisa bersabar sampai 950 tahun berdakwah. Ya. Baru dia berdoa agar mereka dibinasakan ketika Allah telah menyampaikan, ya, tidak akan beriman kepadamu kecuali yang telah kami tetapkan. Ya. Allah bilang sudah enggak ada lagi yang bisa beriman. Ya. Setelah disampaikan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan lagi bisa beriman, baru Nabi Nuh kemudian berdoa. Nabi Nuh khawatir kalau dibiarkan semakin banyak orang kafir, karena setiap mereka melahirkan generasi berikutnya tambah kafir dan semakin merusak dunia karena memperbanyak orang kafir. Ya. Akhirnya beliau pun berdoa. Ini kenapa Nabi Nuh berdoa agar kaumnya dibinasakan, ada sebab-sebabnya, ya. Bukannya beliau tidak sabar, ya. Tapi beliau sabar setelah illa man qad aman, ya. Tidak ada yang akan beriman kecuali yang telah beriman, ya. Sudah tidak ada lagi yang bisa beriman. Kemudian Nabi Nuh melihat ternyata mereka bergenerasi-generasi semakin kafir. Bahkan seorang kakek bawa cucunya untuk memaki-maki Nabi Nuh. Ini bergenerasi semuanya kafir. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang fajir dan kafir. Kalau gitu sudahlah, jangan dibiarkan mereka terus seperti itu. Maka Nabi Nuh kemudian berdoa. Akhirnya mereka dibinasakan dengan banjir yang sangat luar biasa. Tapi ini tidak menafikan kesabaran Nabi Nuh yang bertahan sampai 950 tahun berdakwah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdakwah dengan penuh kesabaran dan hatinya bersih. Makanya Allah berfirman tentang Ibrahim, "Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib." Ibrahim adalah hamba yang halim. Halim itu maksudnya adalah bukan sekedar sabar, bahkan lebih dari itu, ya, bijak, sopan santun, kemudian kalau punya kesempatan untuk membalas tidak membalas, ya. Itulah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena semua dibangun di atas hati yang bersih, tidak cepat emosi, sabar, ya. Makanya kalau ada orang yang maki-maki Ibrahim alaihissalam hanya berkata, "Allah yahdik," semoga Allah beri hidayah kepadamu, ya. Karena hatinya benar-benar bersih, ya. Ayahnya maki-maki, dia malah mengatakan, "Aku akan doakan ampunan buatmu." Ya. Ibrahim hatinya luar biasa, ya. Ketika Sarah cemburu ingin nyakiti Hajar, Ibrahim juga tidak ngomel-ngomel sama Sarah. Kemudian dia bawa pergi apa? Hajar. Ya. Dan dia tidak berdoa juga, "Wahai ya Allah, binasakan kaumku." Tidak. Ibrahim enggak berdoa untuk membinasakan apa? Kaumnya. Padahal mereka semua mau bakar dia. Kenapa? Karena kesabaran dia. Bahkan ketika malaikat ingin membinasakan kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim sempat diskusi sama malaikat. Ya, sungguhnya di situ ada Lut. Ya. Itu diskusi. Kenapa harus diturunkan azab? Diskusi dulu Ibrahim. Ya. Menunjukkan hati yang sangat sabar dan sangat lapang. Makanya Allah memujinya dengan berkata, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ketika dia mendatangi Allah dengan hati yang selamat, bersih dari kesyirikan, bersih dari ketergantungan kepada selain Allah, bersih dari penyakit-penyakit hati yang ada seperti dongkol, dendam, hasad, dengki, ya, suudzon dan yang lainnya. Ini hati Ibrahim, hatinya sangat bersih. Dan sebenarnya mengatakan demikian juga Nabi Nuh, karena ketika Allah menyebutkan tentang bersihnya Nabi Ibrahim, Allah sedang menyatakan Ibrahim pengikut Nuh. Pengikut Nuh, ya. Berarti Nuh alaihissalam juga
demikian. Meskipun secara umum Ibrahim lebih afdal daripada Nuh. Karena tidak ada nabi yang diberi gelar dengan Khalil, Khalilur Rahman, kekasih Allah, kecuali cuma dua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Taib. Kemudian di antara konsekuensi bersihnya hati, beliau tidak suka dengan kesyirikan karena hati yang bersih. Maka bukan berarti hati bersih kemudian diam-diam aja, kemudian sembunyi-sembunyi, enggak. Dia mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Berarti hatinya bersih, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha netizen, enggak. Benar-benar dia ketergantungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya dengan bersihnya hatinya dia mengingkari kemungkaran. Dia mengingkari kemungkaran. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, benar tergantung kepada Allah, tidak perlu takut dengan komentar netizen kalau dalam rangka untuk menyampaikan agama Allah. Maka dia pun mendakwahi kaumnya. Kata Allah, "Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun?" Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian ibadahi? Maka dia dakwahi. Dalam surat Maryam dia berkata, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a?" Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membantumu sama sekali? Sampai ayahnya mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kalau kau ceramah-ceramah terus, la arjumannak, sungguh aku akan merajamu. Lempar kau dengan batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ibrahim ketika diusir oleh ayahnya, dia berkata, "Salamun alaik." Semoga keselamatan kepadamu hai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohon ampunan kepada Allah untukmu. Akhirnya Allah larang. Tapi maksudnya Ibrahim tidak marah sama ayahnya. Dia sabar dan ketika diusir dia pergi dengan tenang ya. Ini di antara ujian yang sangat berat oleh Ibrahim alaihissalam. Ternyata ayahnya sendiri dan seluruh kaum negerinya menyembah berhala. Maka di antara perkataan beliau kepada mereka, banyak dalam Al-Quran Ibrahim diskusi dengan mereka. Ya, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat As-Saffat ya. Di antaranya Ibrahim berkata, "Aifkan alihatan dunallahi turidun." Apakah kalian menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan cara berbohong? Ini semua kedustaan yang kalian bikin. Ya. Ini adalah kedustaan yang kalian lakukan, mengatakan bahwasanya berhala begini. Makanya kesyirikan, wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan dusta yang sangat besar. Ya, dusta besar. Bagaimana kemudian menyembah berhala? Bagaimana Nabi Isa disembah? Bagaimana Nabi Muhammad disembah? Bagaimana wali disembah? Bagaimana malaikat? Itu semua kedustaan. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Kalau tidak menciptakan maka tidak berhak disembah. Ya. Allah berfirman, "Afaman yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun?" Apakah yang mencipta sama dengan tidak yang diciptakan? Yang tidak bisa mencipta? Ya, yang berhak disembah cuma yang mencipta kita. Yang tidak mencipta kita tidak berhak untuk kita sembah. Seandainya yang cipta kita dua zat, kita sembah dua-duanya. Ya. Tetapi yang cipta kita cuma satu, yaitu Allah semata. Maka dia semata yang berhak untuk disembah. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan sembahan-sembahan itu diciptakan. Ya. Oleh karenanya Ibrahim menamakan kesyirikan tersebut dengan kedustaan, mengada-ngada. Datang ke kuburan minta-minta, emang wali bisa apa? Mengada-ngada ya. Syirik itu mengada-ngada. Saya sering sampaikan cerita ini. Bagaimana ketika musim corona ada orang muncul di YouTube kemudian bilang, kalau kalian ingin selamat dari corona gampang, tinggal tempel foto wali ini. Wali bawa, jadikan jimat, selamat. Ini yang disebut wali ini waktu sakit dia ke rumah sakit. Berobat, ternyata dia mati, ya enggak? Berarti dia sendiri tidak bisa menyelamatkan apa? Dirinya sementara dia masih hidup. Kemudian sekarang dia sudah mati dibilang jadi jimat. Bukankah ini mengada-ngada? Benar, syirik itu mengada-ngada, enggak benar.
Ngada-ngada. Kok bisa ada nabi kemudian disembah? Mengada-ngada. Mencipta apa? Dia tidak pernah mencipta apa-apa. Dia saja tercipta belakangan, ya. Oleh karenanya benar kata Ibrahim alaihissalam, "Ifkan alihatan dunallahi turidun." Apakah kau mengadakan sembahan-sembahan dengan cara berbohong? Ini semua kebohongan. Semua kebohongan. Bagaimana berhala disembah? Jadi dia diskusi sama mereka. Akhirnya beliau berkata, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Ya. Ya. Bagaimana anggapan kalian terhadap pencipta alam semesta, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana menurut kalian terhadap Allah? Ini tidak disebutkan apa yang dimaksud oleh Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan maksudnya Ibrahim mengajak mereka berfikir, apakah pantas sembahan-sembahan ini disembah sementara yang menciptakan alam semesta cuma siapa? Allah. Atau Ibrahim berkata, apa yang akan Allah timpakan kepada kalian sementara yang ciptakan kalian adalah Allah, ternyata kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa menurut kalian Tuhan seperti ini? Ya, patung-patung adalah Tuhan yang berhak kalian sembah. Artinya Ibrahim mengajak mereka berfikir, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Terus bagaimana menurut kalian tentang pencipta alam semesta? Fanadhara nadhratan fin nujum, kemudian dia memandang sekali pandangan ke arah bintang-bintang, ya. Di sini ada yang mengatakan fi maknanya ila nujum. Baik. Kemudian Ibrahim berkata, "Faqala inni saqim." Aku sakit. Aku ini sakit. Ada beberapa tafsir di kalangan para ulama terkait dengan firman Allah ini. Fanadhara nadhratan fin nujum faqala inni saqim. Dia pun memandang ke atas, kemudian dia mengatakan aku sakit. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini trik yang beliau lakukan agar orang menjauh darinya supaya dia bisa bebas menghancurin patung-patung. Trik pertama dia bilang, saya lagi sakit. Ya. Ada yang mengatakan sakit taun, yaitu sakit yang parah menular. Makanya setelah itu dikatakan fatawallau anhu mudbirin, mereka pun kabur darinya. Ibrahim bilang saya sakit. Kemudian kenapa dia lihat ke bintang? Yaitu karena mereka punya keyakinan terhadap bintang. Sehingga dia mengatakan seakan-akan ini bintang menunjukkan saya sakit atau saya sakit gara-gara terkena dampak dari bintang tersebut dan sakit saya berbahaya. Akhirnya mereka pun kabur, ya. Ini pendapat, namun tidak setuju oleh sebagian ahli tafsir. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan Ibrahim melakukan demikian, yaitu beliau seakan-akan berfikir seperti orang berfikir lihat ke atas. Kenapa dia lihat ke atas? Dia diajak untuk ikut acara hari rayanya mereka. Jadi mereka bilang, Ibrahim, kita ada hari raya, ayo ikut. Maka dia mikir, apa yang harus saya bilang ya supaya selamat tidak ikut hari raya? Maka dia bilang, saya sakit. Sehingga saya tidak bisa ikut hari raya. Akhirnya mereka pergi. Dan ini salah satu dari 3 dusta yang dilakukan oleh Ibrahim. 2 dusta karena Allah, 1 dusta karena Sarah. Dusta yang pertama ini, meskipun ini bukan dusta yang nyata, tapi ini hanyalah tauriah. Tauriah itu ucapan yang benar, tapi disalahpahami oleh pendengar. Ucapan yang benar tapi disalahpahami oleh pendengar. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berhijrah kemudian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang tanya, orang-orang tidak kenal Nabi, mereka kenal Abu Bakar. Abu Bakar orang suka berdagang ke sana kemari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sering berdagang tapi sekali, tidak sering. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang yang supel, kemudian suka kemana-mana, tahu daerah-daerah sehingga banyak orang kenal dia. Makanya ketika perang setelah wafatnya Nabi SAW muncul nabi-nabi baru. Maka Abu Bakar mengirim pasukan, kalau nggak salah dia buat 11 pasukan. Dan benar-benar dia bisa memetakan 11 pasukan tersebut. Sini sebelah sini nanti ketemu di mana. Seakan-akan Google Map sudah di kepala beliau. Dia bisa memetakan. Kenapa? Karena dia sering apa? Sering bersafar. Dan berhasil akhirnya memadamkan api murtad yang ketika sedang berkorbar karena banyak nabi-nabi palsu dan juga banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, mengingkari kewajiban zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan kalau tidak salah 11 pasukan. Di antaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian dia
Ini lewat sini, ini ke sana, ini ke sini, nanti dari sini ketemu di mana. Itu tidak gampang. Belum ada Google Map waktu itu. Menunjukkan beliau luar biasa. Maksud saya, ketika beliau sedang berhijrah, ada yang tanya, karena orang kenal Abu Bakar, tapi tidak kenal siapa di depan Abu Bakar. Ini siapa depanmu? Kata Abu Bakar, hadza hadin ila thariq. Ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar, Abu Bakar tidak bohong. Cuma Abu Bakar sengaja mengucapkan perkataan yang jujur supaya disalahpahami oleh pendengar. Itu namanya tauriyah. Inna fil ma'arid manduha. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di tauriyah ini adalah solusi agar tidak terjerumus dalam dusta. Ini boleh tapi dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak. Sehingga Abu Bakar mengatakan ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar menyangka Muhammad penunjuk jalan. Jalan benar. Padahal maksudnya penunjuk jalan menuju surga. Bukan jalan tikus, bukan. Bahkan Rasulullah SAW ketika berhijrah juga tidak tahu jalan. Makanya beliau menyewa seorang namanya Abdullah bin Uraiqid yang menunjukkan apa? Jalan. Ini contoh, maksudnya seperti gini kadang-kadang boleh. Tapi tidak boleh sering-sering. Tidak boleh apa? Sering-sering. Ya. Misalnya, kamu ada uang? Enggak ada uang, enggak ada. Enggak ada uang. Saya benar-benar enggak ada uang. Padahal di ATM banyak. Kosong memang ATM-nya isinya 1 miliar. Uang enggak ada memang. Enggak ada uang. Enggak ada uang. Enggak ada uang. Memang enggak ada. Tapi ada ATM isinya 1 miliar. Sesekali ya, jangan sering-sering. Sering-sering tercela. Seorang mukmin asalnya adalah jujur jelas. Asalnya jujur jelas. Ibrahim ketika diajak untuk ikut acara syirik, maka dia enggak ada solusi kecuali dia bilang saya sakit. Saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Tapi ketika dia ngomong sakit, dia pakai isim fa'il, saqim atau sifat sighah mubalaghah atau musyabbah bismil fa'il. Maknanya saya sakit, yaitu fa'il maknanya saya sakit. Saya sakit sini maksudnya ya suatu saat saya akan sakit. Karena isim fa'il itu bisa maknanya akan atau bisa maknanya sedang. Kalau dikatakan sedang, maksudnya dia bilang hati saya sakit lihat kalian syirik. Atau kalau maknanya akan, yaitu saya suatu saat akan sakit karena saya memang manusia. Suatu saat saya akan apa? Sakit. Ya. Ini bahasa Arab. Kalau isim fa'il itu maknanya demikian. Seperti firman Allah kepada Nabi Isa, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku akan mewafatkan engkau dan aku akan mengangkatmu. Rafi' itu maksudnya isim fa'il. Katanya, ini saqim. Enggak tahu kalau bahasa Inggris, mungkin apa? Enggak tahu apa namanya, tense-nya kayak apa. Tapi intinya, isim fa'il itu bisa menunjukkan sedang atau akan. Sehingga mereka pahami Ibrahim sedang sakit. Padahal dia tidak sakit. Kalau dia pun sakit, dia sakit hati, bukan sakit fisik. Atau dia akan sakit suatu saat karena manusia semuanya akan sakit. Ini dusta pertama. Dusta kedua ketika dia nanti hancurin batu-batu, berhala-berhala. Mereka bertanya dalam surat Al-Anbiya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kaukah yang menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun." Justru yang gede yang hancurin yang kecil-kecil. Tanya aja sama yang kecil-kecil. Ibrahim ini dusta juga enggak, dia namanya kebenaran bersyarat. Dia bilang, sekarang dia berkata, yang lakukan yang gede, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Kalau yang kecil-kecil enggak bisa ngomong, ya saya lah maksudnya. Karena dia bilang, fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang bikin yang gede. Apa namanya? Kalau enggak percaya tanya yang kecil-kecil. Ini semua terkait dengan membela Allah Subhanahu wa taala. Dusta yang ketiga, Ibrahim alaihissalam ketika jalan bersama Sarah di negeri Mesir, ternyata di Mesir ada raja yang mata keranjang yang punya intel-intel untuk cari wanita cantik. Kalau dapat wanita cantik harus diambil oleh sang raja. Maka Ibrahim mengatakan, kita pasti diintelin. Nanti kalau mereka tanya kepadaku, siapa kamu wahai istriku Sarah? Saya akan bilang engkau adalah ukhti, saudariku. Karena di atas negeri Mesir ini tidak ada yang beriman kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Satu benua tidak ada yang muslim kecuali saya dan kamu. Maka saya mengatakan engkau adalah saudariku. Akhirnya mereka datang, ini siapa nih? Ini saudariku. Kalau Ibrahim bilang ini istriku, dia dibunuh. Diambil paksa istrinya. Tapi kalau dia bilang ini saudariku, dia dimuliakan. Ya. Dia tahu Allah akan menjaga istrinya. Akhirnya istrinya diambil. Ternyata Allah
Allah jaga. Sebagaimana kisah yang ma'ruf ya. Taib. Dan 3 dosa inilah yang menghalangi Ibrahim untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Sebenarnya ini bukan dosa. Ini bukan apa? Dosa. Ini apa ya? Tauriyah. Perkataan benar yang disalah pahami. Dan ini pun semua terpaksa. Bukan sebagian kita gampang-gampangin bohong terus bilang Ibrahim juga begitulah. Kamu beda. Kamu apa yang dibela? Ibrahim bela Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bela dia bisa dibunuh. Semua terpaksa. Itu pun dia tidak nyata-nyata bohong, dia ucapkannya jujur, cuma disalahpahami oleh pendengar, namanya tauriyah. Itu pun membuat dia tidak pede dengan berbagai macam ujian yang Allah, dengan berbagai macam pujian yang Allah muji dia dalam Al-Quran, Rasulullah puji dalam hadis-hadis. Itu pun ketika diminta syafaat oleh Allah, oleh orang-orang pada hari kiamat, dia mengatakan enggak. Saya pernah dusta 3 kali. Subhanallah. Kita berapa kali? Yang sengaja banyak, yang tidak sengaja juga banyak ya. Maka dia mengatakan fa inni saqim, saya sakit. Fatawallu anhum mudbirin, mereka pergi. Nah, inilah triknya Ibrahim agar dia sendirian di kampung karena orang-orang kampung semuanya sedang pergi ikut acara hari raya, ngumpul satu lapangan, satu daerah, areal lagi senang-senang sehingga kampung kosong, kesempatan bagi dia untuk menghancurin berhala-berhala tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Maka dia pun pergi menuju berhala-berhala tersebut, kemudian dia berkata, "Kalian kenapa enggak makan? Kalian kenapa enggak makan?" Rupanya kebiasaan kaumnya kasih sajen di depan berhala-berhala tersebut. Jadi sajen itu bukan hal yang baru, ikhwan. Itu sudah ada sejak zaman apa? Nabi Ibrahim. Iblisnya ada berubah enggak dari dulu sampai sekarang? Iblisnya sama atau berubah? Sama ya, iblis yang dulu menyuruh kaum Nabi Ibrahim untuk beri sajian kepada berhala-berhalanya, itulah iblis yang menyuruh juga manusia zaman sekarang. Tapi Ibrahim ngapain bilang sama mereka, kamu kenapa enggak makan? Ada yang mengatakan Ibrahim untuk menguatkan dirinya, supaya dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Dia tahu patung tersebut enggak bisa ngomong, tidak bisa dengar. Makanya ketika dia ngomong sama ayahnya, sebelum dia hancurkan patung-patung tersebut, dia kan nasihati ayahnya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa kau sembah patung ma la yasma'u, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bantu engkau sama sekali. Namun ketika dia mau hancurin patung, dia bilang, ala ta'kulun, kenapa enggak makan? Kenapa enggak makan? Tidak ada orang, cuma dia sendiri. Untuk menguatkan apa? Dirinya. Terkadang seorang goyang, dia harus apa? Kuatkan dirinya. Dengan ngomong sendiri enggak apa-apa. Kamu kuat, kamu kuat. Bismillah, jalan. Seperti itu. Karena dia mau hancurin patung, dia tahu konsekuensinya ngeri. Ini berarti bertempur sama satu negeri. Ayo makan itu, makan. Itu ayam goreng, makan. Apel tuh makan tuh. Ada kawan dulu cerita, Ustaz, saya dulu di kampung sana, pokoknya kalau ada makanan-makanan buat berhala-berhala saya ambil, Ustaz. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting jangan ketahuan. Jadi para ulama membahas makanan yang ditaruh di berhala itu makanan yang tidak dipakai. Dalam Islam dilarang mubadzir. Dibuang-buang mubadzir. Kalau boleh diambil, tapi kalau dilarang ya sudah. Jangan ya. Kecuali makanan tersebut sembelihan untuk selain Allah, seperti ayam, seperti kambing. Tapi kalau telur, buah, nasi goreng, aman. Cuma saya khawatir kalau diambil nanti semakin percaya, dimakan sama Tuhan. Khawatirnya seperti itu, tambah bahaya. Tapi sebenarnya kan logika, masa Tuhan butuh makan? Mesti logika, Tuhan masa butuh. Masa yang kita sembah butuh apa? Makan. Makanya ketika Allah membantah orang-orang Nasara, Allah cuma mengatakan, Isa dan ibunya bukan Tuhan. Kenapa? Kana ya'kulani ta'am. Mereka dua makan dulu. Gimana Tuhan makan? Jadi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, kalian enggak makan untuk menguatkan apa? Dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, malakum la tantikun. Ibrahim ngomong lagi, kenapa enggak ngomong? Ayo jawab. Dia tahu enggak bisa jawab, cuma dia untuk memantapkan dirinya. Ayo jawab. Ini butuh keyakinan. Butuh kekuatan iman, butuh tawakal. Ya, karena orang kalau goyang-goyang diganggu sama jin.
Biasanya di balik-balik patung-patung begini ada jin biasanya. Oleh karenanya ketika Khalid bin Walid disuruh untuk menghancurkan Al-Uzza. Uzza itu kalau nggak salah ibarat dari pohon-pohon yang diberi selimut-selimut, kemudian diberi kain-kain, kemudian disembah. Setelah ditebang oleh Khalid bin Walid, dia balik, Rasulullah mengatakan, kau belum melakukan sesuatu. Balik lagi, dia balik ternyata ada jin perempuan sedang mengurai rambutnya, menabur atas pasir, baru kemudian dihantam oleh Khalid bin Walid. Makanya terkadang ketika mereka pergi ke pohon-pohon tersebut ada suara suatu, karena di balik itu ada jin yang menghiasi peribadatan tersebut. Ya. Menimbulkan perasaan-perasaan apa ketika pergi ke patung-patung atau ke pohon-pohon tersebut. Ya. Maka seorang kalau menyeru kepada tauhid, berusaha untuk benar-benar yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengatakan, "Malakum la tantiqun?" Kenapa kalian tidak ngomong wahai patung-patung? Faraga alaihim darban bil yamin, maka dia pun segera menghancurkan patung-patung tersebut dengan tangan kanannya. Darban yaitu dia hantam dengan sungguh-sungguh patung-patung tersebut. Ada yang mengatakan bil yamin maksudnya dengan tangan kanannya, ada yang mengatakan bil yamin maksudnya karena dia sudah bersumpah. La aqidanna wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbir, dalam surat Al-Anbiya. Kata dia, demi Allah, ketika mereka, kata Nabi Ibrahim, kalau kalian pergi acara, demi Allah saya akan bikin makar sama Tuhan-Tuhan kalian. Ini sumpahnya. Dia bersumpah dan dia jalankan sumpahnya. Maka bil yamin ini dua tafsiran. Ada yang mengatakan faraga alaihim darban bil yamin, yaitu dihancurkan dengan tangan kanannya. Ada yang menafsirkan yaitu beliau menghancurkan sesuai dengan sumpah yang pernah beliau janjikan, bahwasanya beliau akan hancurin patung-patung tersebut. Akhirnya tersebarlah berita, waduh Tuhan-Tuhan kita sudah hancur. Dan Ibrahim Masya Allah dia pintar, dia alaihissalam ngajak mereka berpikir, dia hancurin semua patung kecuali yang gede. Pertama supaya itu jadi kambing hitam, Tuhan yang gede. Yang gede bukan yang kecil, gede. Tanya aja yang kecil-kecil. Yang kedua untuk kasih tahu yang gede tidak setuju ada Tuhan-Tuhan tandingan, paham? Kecil-kecil ngapain? Saya yang gede harusnya disembah. Jadi ajak berpikir mereka. Dia hancurin tinggal satu. Ya. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Maka mereka segera datang bergegas. Yazifun tergesa-gesa, terburu-buru. Yusri'un. Segera karena mereka dalam kondisi marah sekali. Mereka datang, ini kok patung sudah hancur. Mereka ngobrol di antara mereka. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang bikin Tuhan-Tuhan kita seperti ini? Sungguh dia orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda, lihat, seorang pemuda, Ibrahim masih muda. Yang memaki-maki Tuhan kita, pemuda itu namanya siapa? Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan dia, kita habisi dia di hadapan massa. Permalukan dia. Mau dibakar. Akhirnya diskusi tadi, anta fa'alta hadza bi alihatina? Ibrahim, kau yang bikin ini semua. Dan mereka enggak lihat. Enggak ada CCTV waktu itu, enggak lihat. Kau yang bikin. Ibrahim dengan mudah mengatakan, yang gede. Bal fa'alahu kabiru hadza. Kalau enggak percaya tanya sama yang kecil-kecil. Kenapa leher kalian patah, tangan kalian patah? Coba ngomong. Tanya sama yang gede. Tanya yang kecil-kecil, pasti mereka bilang yang gede. Ya ini namanya dusta bersyarat, tapi syarat tidak terpenuhi, maka bukan dusta. Seperti ada orang pernah bilang di satu daerah ada namanya patung Syekh Fulan. Kalau kau panggil dia, terus dia dengar, dia noleh gini. Cuma dia enggak dengar, jadi enggak noleh-noleh. Jadi Ibrahim tidak dusta secara murni, tapi kita boleh bilang dia dusta bersyarat dan syaratnya tidak terpenuhi. Ini ngajak mereka berpikir. Coba tanya yang patung kecil. Jadi akhirnya mereka kalah berduel, kalah berhujah, argumentasi. Akhirnya mereka pakai otot. Ya. Harriquh, bakar dia. Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian benar-benar membela Tuhan-Tuhan kalian, bakarlah Ibrahim. Dalam ayat ini Ibrahim berkata kepada mereka, ajak mereka berpikir. Setelah mereka panggil Ibrahim waktu habis hancur dia pulang ke rumah diam-diam aja.
dihadirkan dengan paksa. Dia berkata, "Ata'buduna ma tanhitun?" Kok bisa kalian menyembah apa yang kalian pahat? Nahat itu pahat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian pahat tersebut. Ini logika sangat logis dari Ibrahim. Kalau mau nyembah, yang disembah yang menciptakan kita, yang berikan nikmat kepada kita, itu baru benar. Yang menciptakan kita, ya. Seperti doa sujud Nabi Muhammad SAW, sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Wajahku sujud kepada yang menciptakan wajah tersebut. Ya, wa sawwarahu, yang membentuk wajah tersebut, itu yang kita sujudi, itu yang kita sembah. Wa syaqqa sam'ahu wa basara, yang buat menimbulkan pendengaran, penglihatan. Bukan sujud kepada yang tidak menciptakan kita. Kalau mau sujud, sujud kepada yang mencipta. Gimana kalian menyembah yang kalian pahat sementara yang menciptakan kalian adalah Allah. Jadi mereka ini sudah benar-benar di bawah. Ada peribadatan kepada yang lebih hebat daripada manusia, yang menurut persangkaan manusia. Seperti menyembah malaikat. Kenapa menyembah malaikat? Karena menyangka malaikat lebih hebat. Kenapa ada penyembahan terhadap jin? Karena jin sosok yang dianggap hebat, bisa ini, bisa anu, bisa sehingga disembah. Atau menyembah orang-orang soleh. Karena dianggap orang-orang soleh tersebut memiliki kedudukan khusus. Meskipun tidak mencipta, malaikat, jin, tidak, orang soleh tidak mencipta, tapi dianggap lebih tinggi, maka disembah. Kalian aneh. Kalian menyembah yang di bawah kalian. Menyembah apa? Berhala. Yang berhala kalian yang bikin. Harusnya berhala sembah kalian, paham? Lah iya, yang bikin berhala siapa? Kalian kan. Harusnya berhala sembah kalian kalau dia mau bersembah. Ini kalian yang bikin berhala, kalian sembah berhala. Gimana logikanya? Kalian yang pahat, kalian yang bikin bentuk. Gimana kalian sembah berhala tersebut? Ibrahim ajak berfirman, mereka tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Kalian yang pahat. Kalian bikin bentuk. Kalian yang susun. Kalian yang campur semen sama apa? Itu pasir. Kalian, kalau kurang mancung kalian mancungin. Terus kalian sembah kan enggak logis. Enggak logis. Saya pernah cerita ada kawan masuk Islam gara-gara dia lagi nyetop bis. Dia bukan orang Islam. Terus dia lihat ada pabrik pembuatan Tuhan. Dia lihat. Dia sambil bis lihat tuh. Ada yang bikin Tuhan. Bikin Tuhan. Terus ada Tuhan yang setengah jadi, dia dudukin. Wah, ini orang enggak sopan, meskipun belum jadi jangan didudukin dong. Duduk, kakinya diangkat sambil bikin Tuhan satunya. Wah, ini Tuhan setengah jadi, jangan begitu dong, Mas. Dia berpikir dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Masuk Islam. Ya saya bilang, sembahan itu logikanya kita menyembah yang menciptakan kita. Kalau enggak, orang menyembah biasanya yang lebih hebat daripada dia tunduk, meskipun tidak boleh. Ini aneh, kalian menyembah yang kalian pahat sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, dan Allah menciptakan patung-patung tersebut. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian menyembah sesama makhluk? Kalian Allah ciptakan, patung juga yang ciptakan siapa? Allah, ya. Semen, batu yang ciptakan siapa? Allah. Pohon yang kalian pahat yang ciptakan pohon siapa? Allah. Gimana makhluk menyembah makhluk? Yang ada itu makhluk nyembah Khalik, sang pencipta. Ini ada pembahasan akidah tapi saya tidak bahas sekarang tentang Allah khalaqakum wa ta'malun. Taib. Akhirnya ketika mereka kalah berargumentasi, maka harus pakai otot, enggak ada jalan lain. Maka mereka memprovokasi. Wansuru alihatakum, ayo tolong Tuhan-Tuhan kalian. Sudah dizalimi Tuhan-Tuhan kita, dihancurin. Ayo tolong. Mana kesetiaan kalian? Ayo tolong. Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Kata mereka, bikin bangunan, lemparkan dia dalam api. Jadi dibuat bangunan, api tersebut tidak terbuka tapi dalam bangunan sehingga panasnya luar biasa. Dibuat bangunan secukupnya, dikumpulkan kayu bakar, kasih batu-batu, kemudian jadi kayu bercampur dengan apa? Batu. Jadi panas biar apa? Diungkep luar biasa panasnya, baru lempar situ ceritanya. Fa'alquhu fil jahim. Kalau sudah panas, lemparkanlah Ibrahim dalam bangunan tersebut yang berisi kayu bakar dan batu-batu yang panas. Maka disebutkan mereka semangat karena ini adalah ibadah membela Tuhan. Maka mereka kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Sampai disebut dalam sebagian buku tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebagian wanita bernazar, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu bakar buat Ibrahim. Sampai mereka nazar demikian. Jadi Ibrahim ditahan, kemudian dicari waktu untuk buat apa? Bangunan tersebut. Bangunan untuk bakar Ibrahim.
Akhirnya setelah itu Ibrahim dibuka bajunya kemudian dilempar. Dilempar ke tengah lautan api. Situlah Ibrahim berkata, ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Akhirnya Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka hendak melakukan makar kepada Ibrahim, namun kami menjadikan merekalah yang rendah, yaitu mereka gagal, mereka malu. Sudah satu negara semuanya ingin bakar Ibrahim, ternyata tidak berhasil. Ternyata Ibrahim keluar dengan nyaman. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penuh keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim keluar dengan nyaman, tidak terbakar sama sekali. Kemudian dia berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ini ada dua tafsiran juga. Tafsiran pertama, ketika Ibrahim mau dibakar, dia pasrah. Karena di sini Allah tidak menggunakan fa, Allah mengatakan wa. Ketika Allah berfirman, mereka berkata, fa'alquhu fil jahim, lempar dia di api. Ibrahim berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Rabbku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Ada yang mengatakan Ibrahim pasrah. Saya akan pergi ke surga, meninggal ya sudah. Ini tafsiran yang berkata demikian. Ya udah, inni dhahibun ila rabbi. Saya pergi ke Tuhanku. Yang suatu saat kita semua harus pergi. Cepat atau lambat. Coba bagaimana cara kita pergi? Dengan cara mulia atau biasa-biasa saja atau cara memalukan ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kalau harus mati dengan cara disiksa oleh musuh, dibakar, inni dhahib. Saya tetap akan pergi menuju Allah. Saya yahdin, dia akan beri petunjuk kepadaku, yaitu dia akan masuk ke dalam surga. Tidak ada bantu dia, sendirian Ibrahim alaihissalam. Sendirian. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim setelah selamat. Setelah beliau keluar selamat, maka beliau berkata di hadapan kaumnya, inni dhahibun ila rabbi. Aku akan pergi menuju Rabbku. Saya yahdin, dia akan beri petunjuk kepadaku. Itu enggak usah urus aku lagi. Sudah, aku tidak akan dakwah lagi. Saya harus pergi. Saya dakwah, kalian tangkap bakar. Kalian tangkap bakar. Ya sudah. Ibrahim harus pergi meninggalkan negerinya yang dia cintai, Babilonia, Irak. Babilonia. Situ ada Raja Namrud, ada anak buahnya. Maka dia mengatakan demikian untuk meninggalkan kaumnya. Dengan penuh kesedihan. Kaumnya, mungkin om-omnya, mungkin kakak-kakaknya, mungkin adiknya, mungkin sepupunya. Dia dari situ. Orang kampung situ. Akamsi. Anak kampung apa? Situ. Iya benar ya. Singkatannya benar. Dia anak kampung situ. Orang situ. Keluarganya di situ. Bapaknya kafir. Wallahu alam tentang ibunya. Tapi dia pergi sendiri dengan penuh kesedihan. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah Ibrahim ketika itu sudah menikah dengan Sarah atau dia menikah dengan Sarah di Suria, di Harran. Harran itu daerah Suria atau perbatasan Turki dengan Suria. Sebenarnya mengatakan Ibrahim sudah menikah dengan Sarah, ada yang mengatakan tidak, Ibrahim menikah dengan Sarah di sana. Karena tidak disebutkan Sarah bersama Ibrahim, lagi pula Sarah terkenal cantik dan orang terkenal cantik dari Syam. Dari Syam. Maka dia pun ketika pergi dengan penuh kesedihan, tidak ada yang bersamanya, maka dia pun ingin punya teman, keluarga yang soleh menemaninya dalam kehidupannya. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Subhanallah. Kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang kalau punya anak soleh, luar biasa. Itu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Punya anak soleh, nurut, dikasih tahu, nurut. Diarahkan, membahagiakan orang tua, membanggakan orang tuanya. Sampai kadang-kadang anak begitu soleh, dia yang nasihati kita. Dia yang nasihati kita. Sungguh kebahagiaan Allah menjadikan nasihat kepada kita dari orang yang sangat tulus, yaitu anak kita sendiri. Kalau istri yang nasihati mungkin modus. Tapi kalau anak yang nasihati, insya Allah apa? Tulus. Istri juga tulus ya, tapi kadang-kadang modus ya.
Jadi subhanallah, maka dia berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anak soleh. Dan bahwa anak soleh itu adalah hibah. Hibah itu anugerah. Makanya Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u az-zukur. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan. Dan Allah menganugerahkan sebagian orang hanya anak laki-laki. Dan sebagian orang Allah anugerahkan anak laki dan perempuan. Jadi anak itu apa? Anugerah. Ada orang anaknya perempuan. Nikah lagi perempuan lagi. Nikah lagi perempuan dan laki-lakinya. Sampai ada seorang syekh cerita sama saya, dia ketemu dengan seorang sudah sangat tua. Dia punya anak perempuan 65. Semua perempuan. Dan laki-laki udah nikah perempuan lagi, dia nikah perempuan lagi. Ya Allah takdirkan memang benar ada orang yang punya anak perempuan saja. Ada yang anak cuma laki-laki saja. 5 laki-laki semua, 7 laki-laki semua. Ada. Ada yang anak laki, anak perempuan. Banyakan kita anak laki perempuan. Ada orang saya ketemu di Malang, orang Arab. Ustaz, saya punya keluarga, nikah, istri pertama, anak laki atau kalau nggak salah perempuan. Perempuan semua 11 orang. 11 orang perempuan semua. Kemudian nikah lagi sama istri kedua, semuanya anak 11 laki semua. Luar biasa. Jangan ditiru, ini cuma cerita. Cuma cerita. Jadi anak itu anugerah. Kalau anugerah kita syukuri. Syukuri dengan menjaganya, membimbingnya, mengarahkannya, bukan cuma dikasih makan, bukan memanjakannya, mendidiknya agar dia mampu mandiri dan lain-lain. Karena kita akan ditanya tentang anugerah tersebut. Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Anugerahkan aku anak yang saleh. Taib, Ibrahim ketika keluar dari Babilonia, dia masih muda. Fatan, masih muda. Subhanallah, dia baru dapat anak 60 tahun kemudian. Sekitar 60. Kan Ibrahim punya anak Ismail ketika usia 80 tahun. Kalau dia taruhlah umur dia 20, berarti dia menunggu berapa tahun? 60, 50-an tahunan, 60 tahunan. Baru dapat anak. Allah berfirman, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Halim. Ibrahim Halim, anaknya juga Halim. Inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Ibrahim sangat halim, sangat penyabar. Anaknya juga, anak pertamanya juga Halim. Itu Ismail. Di sini fa basyarnahu maksudnya bukan langsung dikabulkan, tapi ketika kami akan mengabulkan akan dia punya anak, maka kami beri kabar gembira dia akan punya anak. Tapi Allah kasih isyarat ketika Allah mengatakan bi gulamin halim, anak yang sangat penyabar, isyarat dia akan diuji anak ini. Akan diuji di kemudian hari. Dan benar akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Sejak kecil sudah diuji. Sejak kecil sudah diuji. Karena lahir dari Hajar. Hajar pembantunya siapa? Sarah. Sarah karena lihat suaminya enggak punya anak sudah puluhan tahun, udah nikah sama ini pembantu. Begitu nikah malah punya anak. Ketika punya anak dan tujuan Sarah agar Ibrahim punya anak. Tapi ketika sudah muncul sang anak dia cemburu. Begitulah perempuan, tidak komitmen. Yang nyarikan istri siapa yo? Sarah. Sunnahnya Sarah, siapa yang melakukan? Sunnahnya Sarah, nyarikan istri buat siapa? Suami. Yang nyarikan istri siapa? Sarah. Yang tujuannya agar punya anak supaya suaminya punya anak juga siapa? Sarah. Ketika ada anak, dia enggak kuat. Begitulah perempuan lemah. Akhirnya dia cemburu karena madunya punya sesuatu yang tidak dia miliki. Akhirnya dia bersumpah untuk melukai Hajar. Akhirnya Ibrahim harus bawa Hajar pergi jauh bersama putranya Ismail ke negeri yang gersang namanya Mekah. Subhanallah. Dan itu sudah takdir Allah. Seandainya Sarah tidak cemburu, Ismail tidak di Mekah. Kalau Ismail tidak di Mekah, tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemburunya Sarah itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Sarah juga punya anak langsung, tidak tentu Ismail tidak muncul karena Sarah tidak akan mengizinkan Ibrahim nikah sama Hajar, ya enggak? Kenapa Sarah mengizinkan bahkan menyuruh Ibrahim nikah sama Hajar? Karena Sarah tidak punya anak. Jadi di balik semua musibah ada
hikmah. Setelah Ibrahim punya anak dari Hajar, baru Allah kasih Sarah anak, yaitu Ishak. Makanya kita ini kadang semua kejadian di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Kalau nyaman-nyaman aja. Ibrahim pergi, kemudian nikah dengan Sarah, punya anak, selesai. Emang akan menikah dengan Hajar? Enggak. Kalau enggak ada Hajar, nikah dengan Hajar tidak ada Ismail. Kalau Ismail enggak dibuang di Mekah, enggak akan muncul Muhammad. Ini semua sudah Allah siapkan takdirnya. Maka akhirnya Ismail halim, kata Allah, kami akan berikan kepada engkau anak yang sangat penyabar. Sejak kecil sudah diuji. Maka pergilah dia bersama ibunya, dipisahkan jauh. Kisah yang masyhur. Akhirnya dibekali dengan sekantong air minum dan sekantong korma. Air minum habis, korma habis. Akhirnya Hajar tidak lagi keluar ASI-nya, air susunya tidak keluar. Akhirnya Ismail kesakitan. Akhirnya Hajar pun cari air, cari makanan ke bukit Safa Marwah. Akhirnya Jibril datang ngeluarin air, namanya air Zam-Zam. Maka kemudian Hajar di situ akhirnya ngerawat Ismail. Kisah panjang, tapi kita bukan mau cerita itu. Akhirnya Ismail besar di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya", ketika anak itu sudah sampai pada umur yang bisa bekerja, itu bisa bantu ayahnya, bisa menggantikan posisi ayahnya, bisa berburu sama ayahnya. Itu ada yang mengatakan, banyak ahli tafsir mengatakan umur 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Maka Ibrahim diuji oleh Allah, diuji lagi. Pertama diuji dengan terpisah dari anak satu-satunya yang dia cintai. Sudah dinanti 60 tahun baru lahir. Bayang kalau udah doa nunggu 60 tahun, anak baru lahir suruh pisah. Sedih atau tidak? Sedih luar biasa. Pikiran anak saya gimana ibunya, gimana anaknya, makan apa. Tapi ini ujian. Ketika anak tersebut sudah besar, sudah 13 tahun, sudah ganteng-gantengnya, sudah gagah-gagahnya, disuruh sembelih. Ujian berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan Ibrahim alaihissalam ini diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu yang dicintai oleh Allah. Itu Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Sehingga dia dipuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Bapaknya dia cintai, harus kafir. Negerinya dia cintai, harus dia tinggalkan. Istri yang dicintai Hajar harus jauh darinya. Putra yang dia cintai harus jauh darinya. Putra yang dia cintai harus disembelih anak satu-satunya. Ketika itu belum ada anak, masih Ismail. Setelah itu baru lahir Ishak. Ishak lahir 13 tahun kemudian setelah peristiwa ini. Jadi Ismail umurnya 13 tahun menurut pendapat banyak ahli tafsir. Ketika itu maka Ibrahim mimpi bahwasanya dia menyembelih anaknya. Dan kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Dan mimpi adalah derajat wahyu terendah. Dan subhanallah Ibrahim sekali mimpi langsung dia jalankan. Menunjukkan iman yang luar biasa. Mungkin dia tidak bilang, ini cuma mimpi, mungkin salah kali. Tidak. Coba saya tunggu, siapa tahu mimpi kedua. Dia tidak tahu, ya Allah, benar enggak mimpi ya Allah? Enggak ada enggak perintah yang lain ya Allah? Masa ini perintahnya? Tidak ada. Ibrahim benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Allah kasih perintah yang istilahnya isyarat, bukan perintah yang tegas. Cuma mimpi. Karena wahyu yang paling rendah mimpi. Setelah itu mungkin malaikat Jibril turun. Yang paling tinggi adalah bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi derajat mimpi yang paling wahyu paling rendah pun akhirnya Ibrahim menjalankan. Dia mimpi, dia datang kepada putranya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku. Disebut dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Wahai putraku, ya bunayya. Wahai putraku. Bahkan dia tidak mengatakan wahai ibni, tapi putra kecilku, yaitu bunayya itu ditasghir, putra kecilku, ya. Wahai anakku. Ini ara fil manami, dan dia menggunakan dengan fi'il mudhari'. Kalau bahasa Inggris apa? Present tense, itu continue. Seakan-akan sedang di hadapan dia, padahal mimpi sudah selesai. Tapi seakan dia berkata, ya anakku, saya sedang bermimpi dalam mimpiku. Jadi menggunakan dengan fi'il mudhari' seakan-akan kisahnya hadir di hadapan dia. Inni ara fil manami anni azbahuk. Aku lihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau.
Fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu wahai putraku? Kata para ulama, Ismail bisa saja kabur. Enggak mau bi, enak aja. Kabur. Kabur maka dia kafir seperti anaknya Nuh, iya enggak? Nuh alaihissalam. Tapi Allah sudah bilang, kau akan punya anak yang sabar. Dan namanya anak sabar tidak mungkin diketahui kesabarannya kecuali diuji. Isyarat pasti diuji. Diuji sejak kecil, dia sudah tahan ujian, hidup tanpa ayah, hidup bersama ibunya, di tengah orang-orang yang bukan dari sukunya. Ya. Maka Ismail dengan tegar berkata, Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Makanya Ismail berjanji, insyaallah kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Dia tidak sombong, dia tidak bilang saya pasti sabar, tapi dia mengatakan insyaallah. Ini kalimatul isti'anah untuk meminta pertolongan. Insyaallah dengan izin Allah saya akan apa? Sabar. Dan dia bukan mengatakan insyaallahu sabiran, enggak. Tapi dia mengatakan minas sabirin, aku akan termasuk dari rentetan orang-orang yang bersabar. Aku termasuk dalam golongan mereka insyaallah. Menunjukkan lebih mantap lagi. Ya masih orang berkata, ayahanda bukankah engkau tahu banyak orang-orang sabar? Insyaallah saya termasuk mereka. Golongan orang-orang yang sabar. Makanya Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di." Dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah Ismail dalam Al-Quran. Innahu kana shadiqal wa'di. Dia menunaikan janjinya. Dan dia janji dia akan apa? Sabar. Di sini kita bingung ya. Mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Yang sabar menyembelih anaknya atau yang sabar untuk disembelih bapaknya? Mana yang lebih susah menurut antum? Hah? Bukan menyembelih bapaknya, menyembelih anaknya. Mana yang lebih susah? Menyembelih anaknya atau disembelih bapaknya? Dua-duanya berat. Dua-duanya berat. Maka dua-dua orang hebat. Bapaknya Halim, anaknya juga Halim. Dan anaknya subhanallah ya. Namanya umur 13 masih pingin main-main. Ini nasibku ayahanda disembelih. Berat. Kita bayangkan Ibrahim ini anak satu-satunya. Anak laki-laki satunya, enggak ada anak yang lain. Terus disuruh sembelih. Dia tak mau punya anak, dia enggak tahu. Apakah masih punya anak lagi enggak tahu. Keturunannya cuma dari jalur ini. Kalau dia mati selesai. Mau turun enggak ada keturunan. Allah belum kabarkan dia bakalan punya anak namanya Ishak belum. Maka ujian sangat luar biasa. Ismail juga dengan sabar. Wahai ayahanda lakukan apa yang kau diperintahkan. Insya Allah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini seorang jangan terlalu pede. Jangan lupa sertakan apa insya Allah. Ya. Allah ajarkan bagaimana Nabi Sulaiman lupa bilang insya Allah, akhirnya gagal. Dia mengatakan la atufanna lailah tis'atan wa tis'ina imra'atan atau mi'at imrah. Malam ini saya akan datangi 99 wanita. Saya akan gauli semuanya malam ini. Dan Allah akan melahirkan dan semuanya akan mengandung dan semuanya akan punya anak mujahid fisabilillah. Malaikat bilang kul insyaallah. Bilang insyaallah. Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Akhirnya dia gauli 99 wanita tersebut. Luar biasa kuatnya Nabi Sulaiman. Jadi setiap wanita ejakulasi sampai 99 kali ejakulasi. Semuanya digauli. Ternyata tidak ada yang mengandung, tidak ada yang melahirkan kecuali satu, itu pun anaknya cacat. Karena lupa bilang apa? Insyaallah. Insyaallah ini berkah luar biasa. Makanya sih insyaallah. Jangan terlalu pede. Atau lupa. Ya. Kadang terlalu pede, kadang lupa. Ya. Maka biasakan mengucapkan insyaallah. Dan benar akhirnya Ismail sabar. Allah berfirman, "Falamma aslama." Tatkala mereka keduanya pasrah, aslama yaitu Islam, yaitu menyerahkan urusan semua kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ini berat. Siapa yang bisa nyembelih putranya sendiri? Siapa yang kuat disembelih oleh ayahnya? Falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri. Wa tallahu lil jabin. Kemudian Ibrahim membandingkan anaknya di pelipisnya. Jabin, ini jabin ini ya. Jabhah di tengah. Ini namanya jabin. Ada kanan, ada apa? Kiri.
Ini bahasa Indonesia apa namanya? Dahi ini. Kalau ini, ya sudah itu namanya jabin. Ya, ditaruh. Ada yang mengatakan, Ibrahim tidak tega kalau nyembelih langsung di depannya. Dia balikkan anaknya supaya ketika dia nyembelih, dia tidak melihat wajah anaknya. Dan anaknya juga tidak melihat wajah ayahnya ketika sedang menyembelihnya. Sungguh berat. Maka dia mengurangi kepiluan. Ya udah anakku, kamu begini aja, habis sembelih. Maka dibaringkanlah anaknya di atas pelipisnya. Ya, akhirnya ketika mau disembelih, Allah seru, tidak perlu disembelih karena Allah ganti dengan domba yang besar. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami pun menyeru kepadanya, wahai Ibrahim, qad saddaqatar ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu, kamu telah menjalankan mimpi yang diwahyukan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini sungguh benar-benar merupakan ujian yang berat. Allah menamakan al-bala'ul mubin, ujian yang benar-benar apa? Berat. Ada yang menafsirkan bala'ul mubin maksudnya anugerah yang besar, karena al-bala' terkadang maknanya ujian, terkadang maknanya bala'an hasanan, yaitu anugerah. Tapi yang zahirnya ini adalah ujian. Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus fida, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Ya, adapun sembelihan ini dari mana? Wallahu alam. Ada yang mengatakan ini sembelihan yang dulu diserahkan oleh anak Adam ketika zaman dahulu, kemudian disimpan di langit, kemudian diturunkan kembali. Wallahu alam bishawab. Tapi intinya Allah kirimkan domba untuk mengganti Ismail. Dan ini mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak kita sukai, meskipun melawan hawa nafsu kita, dengan tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian kepada beliau di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dia termasuk hamba yang beriman. Kemudian Allah sebut tentang Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas salihin, dan kami beri kabar gembira kepada dia dengan seorang anak yang namanya Ishak akan menjadi nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami beri keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya Ibrahim dan Ishak, muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada yang muhsin Islam baik dan ada yang berbuat zalim yaitu kafir yang nyata. Baik. Ini dalil bahwasanya yang disembelih oleh Ibrahim, yang mau disembelih bukanlah Ishak, tapi apa? Ismail. Karena Allah sebutkan Ismail sebelumnya, fabasyarnahu bigulamin halim, kami beri kabar gembira kepada dia dengan anak yang sangat sabar. Setelah itu Allah sebutkan pada ayat berikutnya, setelah terjadi proses penyembelihan tadi, Allah mengatakan wa basyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas salihin, dan kami beri kabar gembira. Ini kabar gembira yang kedua. Berarti kabar gembira pertama beda dengan kabar gembira yang kedua. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan yang disembelih adalah Ismail. Pertama, dia anak yang pertama, anak satu-satunya. Kita tahu anak pertama bukan Ishak. Ini kesepakatan ahlul kitab dengan kita. Anak Ibrahim yang pertama siapa? Ismail, ya, anak satunya. Ishak muncul belakangan. Kemudian dalam Al-Quran, tadi Allah bedakan. Bisyarat yang pertama, bisyarat kedua. Yang berikutnya Allah mensifati Ishak dengan bigulamin alim. Wabasyaruhu bigulamin alim. Mereka beri kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya dengan anak yang berilmu. Adapun Ismail Allah bilang bigulamin halim, beda. Dengan anak yang penyabar. Ketika Ishak Allah mengatakan bigulamin alim, dengan anak yang berilmu. Berarti dua, beda. Yang berikutnya bahwasanya syariat tentang penyembelihan dilakukan oleh orang Islam. Itu karena kejadian tersebut di Mekah. Sehingga diabadikan dengan Idul Adha, diabadikan dengan haji yang itu tidak dikenal oleh ahlul kitab. Sehingga yang benar adalah apa? Ismail. Oleh karenanya disebutkan, ini saya sebutkan nukilan dari Tahir bin Ashur ketika beliau mengkritik kitab Kejadian Lama, ya. Kisah tentang penyembelihan juga disebut dalam kitab Kejadian,
22 tapi yang disembelih adalah Ishak, bukan Ismail ya. Itu pada Kejadian 22 ayat 1 ayat 2 saya bacakan sini ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham itu Ibrahim. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Walau kita tahu yang tunggal dulu cuma Ismail, karena Ishak anak yang kedua. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini tambahan. Ada kalimat yakni Ishak ini tambahan. Kemudian Ismail dan Ishak punya hubungan, makanya ketika Ibrahim meninggal dunia disebutkan dalam perjanjian lama mereka berdua menguburkannya. Saya bacakan pada Kejadian 25, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Jadi yang menguburkan Ibrahim dua anaknya, Ismail dan apa? Ishak. Mereka ada hubungan. Ada kontak-kontak. Kalau seandainya yang dimaksud dengan Ishak enggak mungkin disebut anak tunggalmu, padahal Ismail sudah ada. Bukan Ismail bukan anak yang hilang, tidak ada kontak sama sekali, enggak. Sehingga yang tepat kalau anak tunggal berarti harusnya siapa? Ismail. Tapi demikian juga dalam Al-Quran, dalam surat Hud, Allah mengatakan, bi Ishaqa wa basyarnahu bi Ishaqa wa mi wara Ishaqa Yaqub. Dalam surat Hud, fabasyarnaha bi Ishaq, kami beri kabar gembira kepada istrinya yaitu Sarah bi Ishaq, dengan dia akan punya anak namanya siapa? Ishaq. Wa mi wara Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq akan punya cucu namanya Yaqub. Jadi sebelum Ishaq lahir, malaikat sudah kasih kabar kepada Sarah, kamu bakalan punya anak namanya siapa? Ishaq. Apakah titik? Bukan titik, masih lanjut. Ishaq ini bakalan punya anak namanya siapa? Yaqub. Seandainya kalau Ishaq mau disembelih kan aneh. Lah, kan kamu bilang katanya bakalan punya anak, ngapain saya suruh sembelih? Jadi ujian tersebut akan tidak ada maknanya. Karena Allah sudah ngabarin dia bakalan punya anak, Ishaq ini akan punya anak namanya siapa? Yaqub. Seandainya Ishaq lahir, kemudian tiba-tiba pada usia 13 tahun Allah bilang sembelih Ishaq. Nabi Ibrahim bisa tanya, ya Allah, bukankah pertama kau udah bilang dia bakalan punya anak, ini belum punya anak sudah disembelih? Ya berarti yang benar yang disembelih adalah siapa? Ismail. Tapi di akhir ayat tadi Allah mengatakan, setelah itu abasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Setelah itu Allah beri kabar gembira setelah Ismail lahir juga akan lahir seorang anak namanya siapa? Ishaq. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami beri berkah kepada Ibrahim dan juga kepada Ishaq. Kemudian kata Allah, wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada yang muhsin berbuat baik Islam dan ada yang zalim kafir musyrik. Ini dalil bahwasanya keturunan Ibrahim dan Ishak tidak semuanya muslim. Syaukani agak tegas, dia mengatakan ini menunjukkan bahwasanya keturunan para nabi tidak harus muslim mukmin, tidak harus. Di antara bukti bahwasanya ada keturunan nabi yang kafir, anaknya siapa? Nuh alaihissalam. Dan kita semua ini manusia alam semesta semuanya keturunan Nabi Nuh. Entah cucu ke seberapa. Karena Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya itulah yang tersisa. Kita semua ini adalah anak Adam, disebut al-abul awwal, bapak yang pertama, nenek moyang yang kedua adalah Nuh. Karena ketika turun hujan deras kemudian banjir, maka seluruh manusia binasa kecuali Nuh dan pengikutnya sekitar 80 orang. Dan dari 80 orang itu yang keturunannya bertahan cuma keturunan Nabi Nuh. Maka ahli sejarah menulis, oh kalau Nabi Nuh punya anak ada namanya siapa Syam, kemudian Sam, Ham, Yafid, kemudian siapa ini keturunan keturunan ini, ya. Dan ternyata anak-anak Nabi Nuh ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka khurafat yang mengatakan keturunan Nabi pasti mukmin, khurafat. Tidak benar. Tidak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya.
Orang-orang Yahudi keturunan Yakub bin Ishak. Orang baik apa orang bejat? Orang bejat jelas. Yang bilang kita keturunan Nabi pasti soleh. Tidak benar. Allah mengatakan di antara keturunannya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Rasulullah bersabda, "Man lam yusri amaluhu man batta'a bihi amaluhum la yusri bihi nasabuh." Siapa yang amalnya pelan, nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Jangan kemudian mengatakan saya keturunan Nabi seperti emas, mau ditaruh di comberan manapun tetap emas. Ini dari setan. Nasab itu nomor 2. Yang pertama adalah amal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sebagian orang mengatakan demikian, sebagian orang yang penting kita turunan siapa, darah biru. Coba emas taruh comberan tetap emas enggak? Iya emas comberan bilang. Jadi kadang-kadang orang terpedaya. Jadi ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita ambil faedah bahwasanya Allah menguji seorang Allah cintai seperti Ibrahim dengan perkara-perkara yang dicintainya untuk membuktikan bahwasanya dia lebih mencintai Allah daripada perkara-perkara yang dia cintai. Ya. Ternyata untuk meraih predikat kekasih Allah tidak mudah. Allah berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa. Yang Ibrahim dia menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah, Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah tersebut. Semakin seorang menjalankan perintah Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan pasrah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kalau seorang diberi kelebihan harta, jangan lupa untuk menjalankan syariat udhiyah. Dan itu salah satu bentuk syukur yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memberikan telaga sungai Al-Kautsar kepada Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah sungai Al-Kautsar, sungai terbaik di surga sana. Kalau begitu kata Allah, fasabbih, kalau begitu fashalli li rabbika wanhar. Kalau begitu salatlah engkau dan menyembelihlah. Maka di antara bentuk bersyukur atas nikmat yang terbaik 2, salat dan menyembelih. Terkait dengan ibadah keseharian adalah salat, dan terbaik terkait dengan harta, ibadah harta dengan menyembelih. Oleh karenanya kalau ada kelebihan harta jangan lupa untuk menyembelih, dan sunnahnya disyiarkan. Ini salah satu ibadah yang sunnahnya disyiarkan. Jadi menyembelih sendiri, ya. Kalau tidak berani ya hadir. Yang penting ikut berzikir di situ, ya. Tapi kalau bisa menyembelih sendiri itu lebih baik, ya. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.